Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul ketika Tuhan membalikkan keadaan kita. Pertanyaannya, kenapa saya berikan atau saya memilih judul firman Allah pagi ini adalah ketika Tuhan membalikkan keadaan kita. Sebutlah begini, saya berharap, saya berdoa begitu ya, lewat pengajaran firman Allah yang saya sampaikan pada sore pagi ini menjadi tuntunan kita ya. Ini boleh memimpin kita dalam kita mengakhiri tahun 2022 dan menyongsong tahun baru di depan kita 2023. Saya mengerti sebetulnya ini memang ibadah online, tapi saya serius saudara ya. Saya sangat serius, saya sangat concern setiap kali saya mempersiapkan firman ketika saya bagi kepada Anda sebagai jemaat Tuhan. Ya, bagi saya Anda nggak ada bedanya dengan jemaat yang saya gembalakan secara onsite tatap muka di penggembalaan saya di Jombang, maupun saudara jemaat online sama saudara ya. Saya persiapkan serius meskipun saya nggak melihat wajah saudara. Tetapi dengan roh setiap hari kita bersatu. Saya persiapkan baik-baik firman Allah setiap pagi, termasuk pagi ini tentunya. Nah, saya berharap lewat judul firman Allah ketika Tuhan membalikkan keadaan kita, saudara ya. Saya bergumul, saya berharap lewat firman Allah menjadi tuntunan buat kita akhiri tahun ini, siap masuk tahun depan. Dan tentunya apa yang saya sampaikan pada saudara ini merupakan gini ya, gambaran yang kecil. Bahkan mungkin ini bagian yang sangat kecil dari pesan Tuhan yang saya bisa tangkap, pesan Tuhan yang saya boleh sampaikan sama saudara. Saya pun terbatas sebagai hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang lebih tajam, ada hamba Tuhan mungkin lebih peka menyampaikan sesuatu pesan di tahun depan gitu. Tapi saya jujur berkata, ini bagian pesan mungkin kecil, bahkan mungkin sangat kecil. Tapi bagaimanapun ini penting buat kita. Pesan apa yang saya tangkap dari Tuhan? Situasi yang kita akan hadapi di tahun depan 2023 masih sama seperti tahun-tahun kemarin. Tahun ini maksud saya, yang saya suka beritakan kepada Anda, terutama jemaat di Jombang sering mendengar istilah yang saya ajarkan. Masih sama, kondisi situasinya masih padang gurun saudara ya. Padang gurun itu seperti apa sih? Gambarannya tahun depan yang kita jalani masih sama seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah kemiskinan, tanah kesusahan. Ada banyak persoalan di sana. Tuhan berjanji dikeluarkan dari tanah Mesir untuk apa? Untuk dibawa masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ada janji Tuhan yang besar di situ. Tetapi sebelum mengalami janji-janji Tuhan, kejutan-kejutan yang besar itu, kita dibawanya melalui tempat yang tidak enak, namanya adalah padang gurun. Tahun depan masih sama pesan Tuhan buat saya menangkapnya nih ya. Saya ulang, mungkin bagian pesan yang kecil, tapi saya tangkap masih sama, masih padang gurun situasinya. Tetapi saya mau sampaikan sama saudara, meskipun padang gurun, nanti bagian ini kita belajar ada banyak hal yang luar biasa terjadi di padang gurun. Justru mujizat, justru berkat, justru keajaiban yang tidak terpikirkan, yang belum pernah kita dengar, tahun-tahun sebelumnya belum pernah kita alami, itu justru terjadinya di padang gurun kalau Anda tahu. Maksud saya, ketika saudara mendengar pesan Tuhan lewat saya sebagai seorang hamba Tuhan ini, padang gurun situasinya Pak, Anda jangan berkecil hati dulu. Itu loh maksud saya. Dengar kata padang gurun tahun depan, Anda jangan cemas dulu, sebab justru Tuhan banyak melakukan perkara besar itu di mana? Di padang gurun. Kita baca ayatnya saja ya. Keluaran pasal 13 ayat 20. Kenapa saya bilang hidup kita kayak orang Israel perjalanannya? Mereka melalui padang gurun, kita juga sama. Ayo sama-sama kita baca Keluaran pasal 13 ayat 20. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Saya ambil pendeknya ya. Saya langsung menukik kepada inti persoalan, bahwa dalam ayat ini dikatakan setelah keluar dari tanah Mesir, janjinya masuk tanah Kanaan. Tetapi sebelum mereka mengalami janji yang luar biasa, tanah Kanaan yang diberkati Tuhan,
Alkitab katakan mereka hari itu berada di tepi padang gurun. Itu kan kata Alkitab. Coba saya baca ulang saja sekali lagi ya ayatnya biar clear, biar jelas saudara ya. Demikianlah mereka, siapa mereka? Umat Allah. Berangkat dari Sukot, dari tanah Mesir lewat Sukot. Dan berkemah di tempat namanya Etam. Saya pernah terangkan apa itu Etam sama saudara. Lalu berada di satu tempat yang namanya padang gurun. Nah ini kita pelajari. Tadi saya sempat bilang sama saudara, ketika Anda dengar kata padang gurun, Anda jangan berkecil hati dulu. Anda lihat gambar yang pertama, ini buat kita. Inilah pesan Tuhan, situasi di tahun depan tuh kira-kira begini. Umat Allah Israel itu sama dengan kita, ada di tepi padang gurun. Padang gurun itu seperti apa sih gambarannya tahun depan? Seperti apa situasinya? Sudah perhatikan ini ya. Perjalanan padang gurun itu maksudnya begini. Apa sih maksudnya padang gurun pendeta? Nah saya jelaskan. Perjalanan padang gurun itu adalah perjalanan yang ngeri-ngeri sedap. Sebetulnya istilah ini bukan muncul dari saya. Saya cuma meminjam kata dan ini selalu saya pakai kata ini padang gurun. Ini istilah sebetulnya dari seorang pendeta hamba Tuhan yang saya kenal baik. Hamba Tuhan dari Puncak Permai. Teman lama saya Bapak Pendeta Lukas Lukman itu suka pakai kata ini. Nah itu kata itu nancep di hati saya, di pikiran saya. Ya, saya cuma pinjam istilah dari hambanya ini. Bahwa istilah padang gurun itu adalah istilah ini. Perjalanan yang ngeri-ngeri sedap. Ada ngerinya sih. Makanya kadang-kadang orang kecil hati. Tapi ada indahnya, ada manisnya, ada sedapnya. Kapan pendeta? Justru di padang gurun kita ngalami, oh luar biasa ya ikut Tuhan. Itu saudara ya. Atau saya gambarkan gini, banyak hamba Tuhan gambarkan gini. Seperti perjalanan seperti naik roller coaster atau jet coaster. Anda tahu bagaimana fenomenanya rasanya naik jet coaster atau roller coaster ya. Kadang kita naik, wah seneng tertawa kita sorak-sorak waktu naik. Nanti turun kita jerit saudara ya. Waktu turun kita teriak, wah gitu. Tapi waktu naik, wah seneng naik jet coaster. Waktu naik, turunnya agak ngeri. Teriak-teriak kita saudara ya. Itulah gambaran saya ketika Anda tanya kepada saya, pendeta apa maksudnya situasi pesan Tuhan tahun depan? Situasi padang gurun. Ya ini maksudnya, ngeri-ngeri sedap. Perjalanan padang gurun. Kayak orang naik jet coaster atau roller coaster. Naik sukacita luar biasa. Kadang tiba-tiba jeglek, orang Jawa katakan. Tentu saya berdoa berharap istilah orang Jombangan berkata, ya kalau ton jeglek ojo soro-soro jegleke. Ya, jangan jegleknya soro, jangan terlalu jeglek. Tapi itu ada gitu situasinya. Bukan nakut-nakuti saudara ya. Tapi realita kehidupan dalam dunia memang seperti itu. Ya. Ada sukacita, tapi tiba-tiba baru ngalami kemenangan mujizat. Tiba-tiba ngalami yang namanya kesesakan. Nah, perjalanan padang gurun, saya mau terangkan lagi, adalah satu perjalanan yang memang kita tidak tahu. Kita tidak tahu itu maksudnya gini. Ya, Anda ngerti ya. Padang gurun itu kan tidak ada nama jalan. Sepanjang mata kita memandang, ya cuman hamparan padang pasir. Kalau Anda di padang gurun, kita susah ya tahu arah utara, selatan, barat, timur. Itu saya ya, bagi saya ya. Padang gurun tuh bingung ini mau maju kemana. Mau ke kanan, kita bingung. Jangan salah arah. Kan selalu saya katakan, salah ambil keputusan, salah langkah dalam menghadapi kehidupan ini, langkahnya itu blunder. Dan konsekuensinya bukan seringan seperti kita pikirkan. Konsekuensinya sangat rumit dan sangat berat. Ketika salah ambil keputusan. Nah hidup kita di tahun depan seperti itu padang gurun. Kita nggak tahu perjalanannya apa yang terjadi, arahnya kemana kita nggak tahu. Serba mendadak itu bisa terjadi saudara. Namanya padang gurun tidak ada nama jalan. Jalan Jangkrik, jalan Gajah Mada nggak ada. Beda dengan di kota kita, di daerah kita, di depan gereja, jalannya namanya Jalan Buya Hamka. Saudara tinggal di kampung sekalipun, karena saya percaya pagi ini juga ada yang di pedalaman juga ya. Mungkin ada di daerah gunung juga. Tapi kira-kira mungkin ada nama jalannya saudara ya. Daerah ini gitu. Tapi di padang gurun jangan tanya desanya, kampungnya kampung apa.
Masih lumayan kita pergi ke satu tempat masih dikasih alamat kampung ini, tanya saja namanya Pak Mahmud. Nah, pasti ketemu, saudara ya. Ada kampungnya gitu. Tapi kalau padang gurun, Anda nggak ada alamat gitu loh. Kita mau kemana? Itulah padang gurun. Satu perjalanan yang kita betul-betul tidak tahu ini arah mana. Tetapi saya mau ingatkan, itu tiba-tiba bisa muncul surprise, bahkan kejutan-kejutan yang luar biasa yang membuat kita sampai kaget. Loh, kok ngalami gini ya? Satu contoh ya, misalnya saya tunjukkan dengan cepat saja ya, kita estafet ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 9, ini ayat yang suka saya angkat sama Anda. Coba sama-sama kita baca, kejutan seperti apa sih? Kejutan dia senang, kejutan dia sedap menyukakan kita, tapi itu juga bisa kejutan yang bikin kita syok. Kok masalah lagi? Baru menang ada masalah. Bisa begitu loh. Tapi coba kita baca dulu ayat ini. 1 Korintus 2 di ayat yang ke-9, saudara ya, 2 dan 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini keren, ini menarik. Di padang gurun memang kita nggak tahu kita mau kemana jalannya. Kadang-kadang kita bingung, melangkah takut salah. Ada banyak surprise, ada banyak kejutan-kejutan terjadi. Tetapi ayat ini mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, kita belum pernah lihat terjadi dalam hidup kita. Bahkan kita belum pernah dengar di telinga kita orang ngalami seperti yang kita alami. Dan tidak pernah timbul dalam hati kita manusia. Kita tidak pernah ngarap setinggi itu berkat Tuhan, setinggi itu mujizat yang saudara alami di suatu padang gurun. Tapi saya mengingatkan, kejutan surprise yang model seperti ini, yang orang tidak alami, Anda alami. Yang Anda nggak pernah lihat orang alami, terjadi sama saudara, itu berkat yang luar biasa. Itu disediakan oleh Allah. Perhatikan kalimat terakhir ya. Semua yang tadi barusan ya, yang belum pernah kita lihat, belum kita dengar dan seterusnya, semua itu yang disediakan Allah untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini kuncinya. Jadi dalam perjalanan padang gurun itu ada hal yang sedap, ada hal yang indah, ada hal-hal yang spektakuler, bahasa saya katakan, yang di luar pemikiran kita. Memang kita gak pernah mikir kita ngalami mujizat yang besar seperti itu. Kita gak pernah mikir timbul dalam hati kita, enggak juga. Karena kita pikir, terlalu tinggi gak bisa lah gitu. Tapi ternyata Anda dapat proyek itu. Anda dapat job yang di luar pemikiran saudara. Tapi saya mau ingatkan, di padang gurun adalah model seperti itu. Tetapi ingat, itu hanya diberikan kepada mereka, untuk mereka. Mereka siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Ini kata kuncinya. Saya ulang, ini kata kuncinya. Di padang gurun ada surprise yang luar biasa. Ada kejutan-kejutan yang besar buat saudara. Sampai ada terkejut, Tuhan luar biasa ya gitu. Tetapi itu hanya diberikan untuk orang yang mengasihi Dia. Itu kuncinya. Dan untuk mengasihi Dia itu perlu proses. Gini loh, saya kasih penjelasan begini ya. Ketika saudara itu, kenapa sih kok Tuhan sampai memberikan sesuatu yang dikasih kepada orang, kok dikasih sama saudara? Apa yang tidak pernah Tuhan buat sama orang? Misalnya ya, contoh Petrus saudara ya. Itu udah ada orang ngalami kayak Petrus ya, berjalan di atas air. Jika itu adalah Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Itu kan sesuatu yang tidak normal. Itu bertentangan dengan hukum alam. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan ketika mau melakukan sesuatu hanya untuk satu orang itu, mungkin orang itu adalah Anda. Tuhan itu bisa buat banyak hal. Tuhan bisa melakukan semaunya Dia. Mau bertentangan sama hukum alam kayak, mau bertentangan dengan pikiran manusia, logika kayak, tapi Tuhan akan tetap buat itu. Tembok Tuhan akan terjang, halangan Tuhan akan lakukan. Yang penting kamu senang, kata Tuhan. Karena gini, ketika Anda, saya kasih gambaran,
sayang dengan seseorang, Anda cinta dengan seseorang, Anda akan berusaha senangkan orang itu. Apapun Anda akan buat. Kenapa? I love you, aku mengasihi kamu, aku sayang sama kamu. Ketika kita mencintai seseorang, kita akan berusaha, berjuang semampu kita untuk senangkan orang itu. Seperti itu Tuhan ketika Tuhan mengasihi saudara, ya. Seperti itu Tuhan ketika Dia mencintai saudara. Tuhan akan berusaha senangkan hidupmu. Dia berjuang untuk saudara, mati di kayu salib untuk senangkan saudara. Dan untuk Tuhan mengasihi kita, tidak ada cara lain, kita harus mengasihi Tuhan. Itu dalam Amsal pasal 8. Kalau nggak salah ayat 16 apa 17 mungkin itu. Coba tolong cek multimedia. Saya minta tolong dibukakan ayat Amsal 8 itu, nggak salah ayat 17. Tolong dicek dulu. Lalu saya akan bacakan untuk saudara. Betul ya? Ya, lihat ayat ini ya. Perhatikan saya baca ya. Aku Tuhan mengasihi orang yang mengasihi aku. Jelas ya? Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Perhatikan kalimat yang pertama. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Siapakah orang yang dikasihi, dicinta oleh Tuhan? Orang yang mengasihi Dia, orang yang cinta Dia. Ayat ini saya suka jelaskan sama saudara. Tuhan itu ikuti ritmenya kita, gitu kira-kira. Kalau Anda cinta Tuhan, Tuhan lebih cinta sama saudara. Tuhan ikuti irama saudara. Kalau saudara cuek sama Tuhan, Tuhan lebih cuek sama saudara. Saudara membelakangi Tuhan, cari yang lain gak mau sama Tuhan, Tuhan lebih membelakangi, tinggalkan saudara. Yang rugi bukan Tuhan, yang rugi kita. Ya, bagaimana caranya Tuhan mengasihi kita? Tidak ada cara lain, kita harus mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan lebih mengasihi kita. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, kata Tuhan. Dan ternyata surprise tadi, kejutan-kejutan yang besar, yang luar biasa, yang mungkin dalam hidup kita belum pernah kita alami. Kita sampai kaget, kok bisa ya aku ngalami seperti ini? Engkau kok baik ya Tuhan. Tuhan berikan itu kepada orang yang mengasihi Dia. Jadi kuncinya begini loh. Untuk orang yang disayang, untuk orang yang dikasihi, Tuhan akan berusaha senangkan orang itu. Dan orang itu adalah Anda. Saya kasih contoh ya. Lihat, bangsa Israel di Laut Teberau. Udah melewati Pihahirot, tiba-tiba Tuhan berkata, balik lagi kamu ke Pihahirot. Padahal itu posisi yang sangat tidak bagus, terjepit. Tempat yang berbahaya buat Israel. Terjepit. Karena di belakang ternyata itu ribuan orang, bahkan mungkin bisa jadi puluhan ribu tentara Mesir bersama dengan Firaun sang raja sudah mendekati, mengejar mereka. Itu kalau sampai terkejar di posisi dekat, itu tentara Mesir dan Firaun dengan begitu mudah untuk bisa membunuh mereka. Karena bangsa Israel itu bukan rombongan prajurit, mereka itu budak, cuma biasa pegang cangkul, sabit, kerja dan kerja. Gak biasa pegang panah, gak biasa pegang pedang. Pedangnya, pegangnya cuma alat kerja. Jadi gampang dibunuh. Ribuan menyerbu. Kadang hidup kita kayak begitu saudara ya. Ini loh padang gurun. Coba buka matamu lebar-lebar, mata rohanimu. Ini loh padang gurun. Kadang-kadang ada kejutan, diserbu masalah. Ada nangkep di sini. Itu padang gurun loh. Kejutannya bukan cuma manis, kadang-kadang kayak diserbu masalah. Kemarin pandemi corona covid itu kayak ribuan tentara Firaun yang nyerbu kita, iya kan? Sampai kita shock, nggak bisa bikin apa-apa. Sampai saya cuma di rumah, cuma nyembah bersyukur saja sama Tuhan, nggak bisa ke gereja, nggak bisa melayani Anda, ya lewat online. Maka timbullah pelayanan ini. Tapi itu terjadi ya. Kadang masalah kayak menyerbu sampai kita terpojok, terjepit. Tapi lihat. Di padang gurun saat terjepit itu ada kejutan juga dari Tuhan. Tadi kita terkejut kena masalah, memang begitu kayak roller coaster. Wah, baru menang, nak masalah, menang gitu. Ketika hadapi terjepit masalah, tiba-tiba terbuka itu Laut Teberau, terbelah jadi dua. Selamat mereka sampai di seberang.
kelihatannya selesai ya. Enggak. Ini padang gurun. Tiba-tiba Tuhan kasih surprise lagi. Ada kejutan lagi. Kita pikir udah selesai, kejutannya masih belum. Setelah selamat, tentara Fir'aun mengejar mereka. Fir'aun ini kan dan Mesir ini kan sumber masalahnya. Yang mereka lihat tiap hari. Ternyata begitu mereka selamat di atas, tiba-tiba Tuhan berfirman dengan kejutannya. Musa, ulurkan tongkatmu kepada air, nutup itu laut berau. Tenggelamlah Fir'aun dan tentara Mesirnya. Mereka bukan cuma diselamatkan dari masalah, dikejar oleh Fir'aun mau dibunuh. Apa yang terjadi? Tuhan bereskan masalah mereka. Akar masalah, sumber masalah yang menyerbu mereka. Apa yang terjadi? Ditenggelamkan sama Tuhan. Maksudnya apa pendeta ditenggelamkan? Dituntaskan masalahnya. Dibereskan sampai tuntas, tas. Tenggelam semuanya. Bukankah itu surprise? Bukan cuma ada jalan keluar. Bukan cuma selamat dari masalah. Tapi dibereskan masalah kita. Apa enggak kejutan luar biasa? Dan mujizat seperti model begini itu belum pernah terjadi. Ini spektakuler. Tuhan itu bisa buat atas umatnya, tapi Tuhan juga bisa buat atas satu orang. Ada ingat gak orang kerasukan setan legion di Gadarah, di Kirasa? Kerasukan hampir 2000 setan. Karena yang masuk ke babi 2000. Itu bisa lebih. Anda tahu? Hanya untuk satu orang. Padahal Yesus itu ada di mana itu ya? Di Kapernaum ya, menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Lalu tiba-tiba banyak orang sakit datang. Itu tambah malam tambah banyak orang datang. Tambah malam tambah rombongan banyak orang datang. Dan semuanya disembuhkan sama Tuhan. Itu kira-kira sudah tengah malam. Kalau saya ikuti ceritanya, dirunut gitu. Itu udah tengah malam. Waktunya istirahat. Udah capek, tapi enggak. Yesus langsung nyebrang Danau Galilea. Pergi ke Gadara. Untuk siapa? Untuk satu orang. Dan satu orang itu orang yang gila kena setan. Orang dari Gadara dirasuk setan. Siapa dia gitu loh. Orang yang sudah tidak punya harga diri. Udah liar kayak orang gila sakit jiwa. Tapi untuk satu orang ini Tuhan datang pulihkan dia. Untuk satu orang. Tuhan itu kalau dia mau melakukan sesuatu tidak ada yang gagal. Untuk satu orang Tuhan bisa lakukan apa saja. Sampai laut pun dibuka. Dan ternyata bukan cuma selamat ya. Itu masalah kita dibereskan. Dan kalau dipikir-pikir ya. Dengan nalar kita. Gak nyampe nalar kita. Mana mungkin bisa ngalami seperti ini. Iya kan? Musa pun gak mikir. Kok laut dibelah Tuhan. Gini loh saudara ya. Tuhan itu ketika turun tangan. Ketika membalik keadaan kita, ini yang terjadi. Kan kita bicara ketika Allah membalik keadaan kita. Dengarkan saya, lihat saya, seperti membalik telapak tangan. Coba ada tanganmu begini sekarang. Coba ikuti saya, komando saya. Supaya Anda juga mengalami dalam nama Yesus. Coba tanganmu begini. Sekarang sama-sama 1, 2, 3 kita balikkan. Mudah apa? Susah? Mudah kan? Seperti itu Tuhan kalau menyelesaikan masalah kita. Kita pikir gak mungkin, terlalu besar, sulit. Tapi kalau Tuhan turun tangan ketika dia membalikkan keadaan kita, nggak ada yang sulit. Itu kan pikiran kita yang terbatas. Makanya jangan di framing Tuhan dengan pikiran kita. Mana bisa, mana mungkin. Seperti kemarin perwira itu di Samaria. Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit berkat, mana mungkin Tuhan berkati saya. Nah ini kan orang tidak punya iman. Jangan Tuhan dibatasi dengan pikiranmu. Sebab dia kuasanya nggak terbatas. Untuk satu orang Gadara dia sampai tengah malam datang kok. Saya percaya untuk Anda pagi ini bukan kebetulan kau dengar firman. Engkau bukan cuma diselamatkan dari masalahmu, dibereskan masalahmu. Yang belum tuntas Tuhan tuntaskan. Makanya saya berdoa masih ada 2 bulan kurang saudara mengakhiri tahun ini. Biarlah ini jadi rema buat saudara. Seringkali kita tidak mengalami pertolongan kenapa? Gak cukup iman. Iman kita nggak solid. Sekarang biar terkumpul iman di roh saudara lewat firman Allah ini yang belum diselesaikan, dibereskan tuntas oleh Tuhan. Bukan cuma selamat loh saudara ya. Itu tentara Fir'aun semuanya ditenggelamkan. Itu artinya dibereskan masalahnya sampai tuntas, tas. Dahsyat Tuhan kita. Coba lihat Efesus pasal 3 ayat 20.
Saya ingin sama-sama kita membaca ayat ini, saudara ya. Ayo sama-sama kita baca. Efesus 3:20. 1, 2, dan 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Anda kalau ngikutin pengajaran saya yang saya sampaikan sama saudara, selalu saya katakan, Tuhan tolong kita di akhir zaman, Tuhan bela kita, Tuhan tuntun kita dari from glory to glory, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Tuhan menolong kita dari dalam. Ayat ini yang berkata, ya, bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Tuhan tuh kalau nolong kita melebihi doa yang kita minta. Karena dia kuasanya gak terbatas, kita terbatas. Kita mintanya saja terbatas, dia kasihnya gak terbatas, melebihi yang kita omongkan sama Tuhan. Dahsyat dia. Atau pikirkan, kita gak pernah mikir, dikasih lebih dari kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari mana sumber pertolongan yang tanpa batas? Dari kuasa, saya ulang, dari kuasa yang bekerja, bergerak di dalam kita. Anda merasakan enggak kuasa itu bergerak dalam hidupmu hari ini? Kenapa orang bimbang, enggak percaya ada kuasa dalam dirinya? Kolose 1 ayat 27, Christ in you atau Christ in me, the hope of glory. Kristus yang di dalam kamu, Kristus yang di dalam saya, dikatakan dialah pengharapan akan kemuliaan. Saudara punya pengharapan hari ini. Ada Pak Pendeta, saya pengen ditolong Tuhan. Saya punya pengharapan Pak supaya yang saya kerjakan ini berhasil. Saya rencana ada proyek ini Pak. Atau apa yang Anda harapkan? Dialah pengharapan untuk kita menerima kemuliaan. Ingat, bicara kemuliaan itu bicara kuasanya tanpa batas. Sebab Yesus pernah ngomong sama Marta, Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Lazarus yang mati 4 hari sudah busuk itu akan dihidupkan oleh Tuhan. Kamu akan lihat itu kalau kamu percaya. Makanya kuasa percaya itu bekerja di dalam kita. Selalu saya bilang sama saudara, kalau Anda bisa handle yang di dalam saudara, jaga yang di dalam saudara, saudara bisa handle dengan semua masalah yang di luar saudara. Anda akan bisa tangani semua yang ada di hadapanmu, asal kau bisa tangani yang di dalam sini. Ya, yang di dalam sini tetap percaya, sebab kuasa itu bergerak di dalam kita. Saya cuma ingin meyakinkan saudara pagi ini, setiap hari engkau akan mengalami kemenangan kalau engkau yakin ada kuasa di dalam saudara. Tugas saya, gembala, pendeta, hamba Tuhan, menginspirasi saudara bahwa kuasa itu hidup loh dalam dirimu. Kuasa itu bukan cuma ada pada hamba Tuhan atau hamba Tuhan tertentu yang Anda kenal. Kuasa yang sama yang mengurapi hamba Tuhan, kuasa itu ada dalam hidup saudara. Saya akan gagal betul jadi pendeta gembala kalau jemaat hanya bergantung kepada saya. Anda mesti bergantung pada kuasa ada dalam hidupmu. Ada Tuhan, ada roh Allah, ada kuasanya dalam hidup saudara. Dan dia bekerja melebihi ekspektasi yang kita pikirkan. Dan saya ulang sekali lagi, waktu jalan terus saudara ya, itulah situasi padang gurun gitu. Ya, ngalami kemenangan belum selesai, ada mujizat lagi, ada kejutan. Tetapi saya boleh ingatkan, baru ngalami kemenangan laut terbelah dua, apalagi itu Fir'aun dan tentaranya dituntaskan, akar masalah dibereskan. Mereka, saya baca ya, lihat PowerPoint gambar ini. Lalu umat Israel setelah peristiwa tadi, mereka menyanyi, memuji Tuhan. Bahkan Miriam umur 80 tahun main tamborin, memimpin pujian bersama dengan mereka semua. Bersukacita, 3 hari 3 malam mereka menari-nari. Dan mereka, apa dikatakan Alkitab, tidak mendapat air. Lalu kemudian menemukan air di Mara, ternyata pahit. Ini kan juga kejutan juga, tapi kejutannya masalah. Makanya saya katakan padang gurun itu banyak kejutan. Kadang kita bingung gitu, ini gimana sih? Itu padang gurun, ke depan
Kira-kira gambaran kecil yang saya tangkap dari Tuhan masih seperti itu. Tapi jangan kecil hati dengan situasi padang gurun. Memang ada. Tiba-tiba mereka berjalan baru mengalami kemenangan besar. Ini mujizat yang spektakuler ya. Lalu tiba-tiba mengalami tidak ada air. Ketemu air, airnya pahit. Secara manusia kecewa. Loh kok gini? Kok gak ada yang diminum Tuhan? Tapi lihat, tiba-tiba Tuhan bikin kejutan. Musa lempar kayu ke dalam air yang pahit kemarin itu. Air yang pahit berubah jadi manis. Kadang di padang gurun ada suasana pahit sih. Tapi lihat kejutan surprise-nya apa? Tuhan bikin yang pahit jadi manis. Karena memang cengli gitu ya. Anda tidak akan pernah bisa merasakan gimana sih manisnya ikut Tuhan. Gimana sih manisnya berkat Tuhan, kata kesaksian orang. Gimana sih manisnya mujizat Tuhan. Ya kalau Anda gak ngalami sesuatu yang pahit, bagaimana Anda bisa merasakan yang manis gitu loh. Merasakan yang manis, ya lewat pahit. Ya itu padang gurun. Padang gurun begitu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ada hal yang pahit kita rasakan. Tapi percaya hanya Tuhan satu-satunya bisa merubah yang pahit jadi manis. Ngalami masalah itu pahit. Ada masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, keuangan, ekonomi, kesehatan kita terganggu. Ya itu saya sebut, saya beri nama pengalaman yang pahit. Tapi dengarkan saya baik-baik. Tapi Tuhan tetap bisa kasih surprise sama kita. Tuhan bisa membalikkan keadaan kita. Dan ketika Tuhan balik keadaan kita, apa yang terjadi? Kita lihat luar biasa ya Tuhan. Engkau manis Tuhan. Dia bisa robah itu. Ketika Tuhan robah yang pahit, itu bisa berubah jadi manis loh. Seperti membalik telapak tangan, dia Tuhan yang hebat. Seperti kisah tentang Yusuf, mungkin saya lewat saja ya. Ada tahu ceritanya, masuk dikasih mimpi jadi pemimpin besar. Besok ngalami pahit masuk sumur, jadi budak. Akhirnya enak diangkat lagi, budak yang keren. Jadi direktur utama dia, memimpin perusahaan. Masuk penjara, selalu begitu ya, kayak roller coaster ya. Naik, tiba turun, naik lagi. Yang terakhir dia naiknya tinggi luar biasa. Jadi Perdana Menteri, jadi Raja Muda di tanah Mesir. Ada lihat, naik luar biasa. Tapi ada banyak kejutan di situ, dinamika kehidupannya. Coba lewat dengan cepat. Nah saya mau bawa saudara dalam cerita ini. Bagian akhir, saya ingin sampaikan satu pesan sama saudara. Yang saya tangkap pesannya begini, kira-kira situasi ke depan itu kayak begini gambarannya. Seperti cerita 1 Raja-Raja pasal 17. Saya baca saja deh ya dengan cepat ya. Saya berharap ini bisa selesai 20 dan 21. Sesudah ia berseru kepada Tuhan, katanya Elia ya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, janda Sarfaat, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya mati. Dan seterusnya, tapi dibangkitkan lagi di ayat yang 21 dan seterusnya. Saudara, dalam kisah ini rupanya kalau kita dengar janda Sarfat, biasanya janda yang miskin. Hanya seputar tentang segenggam tepung dan minyak sedikit dalam buli-buli. Ternyata bukan cuma itu. Dalam ayat ini ternyata dia menampung. Karena Elia dikatakan menumpang di rumahnya janda Sarfat. Menampung. Menurut saya ya, janda ini bukan janda yang mungkin digambarkan banyak orang miskin gitu ya. Kayaknya dia mungkin cukup punya. Dia bukan orang yang Mei Yujian, tapi bisa jadi orang Tionghoa katakan Yujian dia gitu. Tapi karena inflasi, karena krisis ekonomi 3,5 tahun, dia beli. Kemarin kita belajar krisis terjadi di Samaria, itu satu kepala keledai 9 juta rupiah. Orang sekaya-kayanya miliatan kalau tiap hari ya 1 bulan saja beli seperti itu, ya duitnya habis juga dong. Ini 3,5 tahun. Habis duitnya. Bisa jadi ini orang yang yujian banyak duit, tapi kemudian habis duitnya, gak punya apa-apa. Yang dia punya orang lain udah gak punya. Dia punya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jadi mungkin tidak tepat kalau dikatakan ini orang miskin. Buktinya bisa menampung, numpang di situ Elia. Tapi hari itu, ini gambaran pada gurun ya saudara ya. Hari itu mati, tapi Tuhan bangkitkan lagi. Ada situasi begitu, tapi Tuhan bangkitkan lagi. Ada kebangkitan. Saya percaya di padang gurun yang kadang-kadang orang rasanya hopeless, malah alami kebangkitan. Bahkan saya terima remanya.
Itu ayat 14. Saya cepat loncat ini. Remanya sudah di sini ayat 14. Saya baca saudara ya. Gini kata firman. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ada kebangkitan. Bahkan ayat ini menarik saudara ya. Itu tepung yang sedikit dalam tempayan. Tepung itu saya masuk inti saja ya, dengan cepat saya akhiri begini. Tepung itu kan bahan gandum, bahan roti. Bahan untuk roti, berarti kebutuhan pokok. Ini kebutuhan. Coba bilang sama-sama saya kebutuhan. Tepung ini bicara kebutuhan hidup, kebutuhan pokok. Ini yang kita perlu. Itu enggak habis-habis loh. Selalu disediakan, dicukupkan. Yang diperlukan dicukupkan. Padang gurun enggak usah khawatir, jangan kecil hati. Meskipun padang gurun, waktu enggak perlu, Tuhan cukupkan. Engkau perlu apa? Tuhan sediakan. Sekarang pun akhir tahun ini sama masih padang gurun. Saya gak tahu kebutuhan saudara apa. Lihat saya, keperluanmu apa. Tapi selama Anda perlu, Tuhan cukupkan, berikan kebutuhanmu itu. Kalau makan, minum, pakai sandang, pangan, papan yang kita butuh, Tuhan cukupkan. Lalu ada kata minyak. Minyaknya gak habis, dipakai ada terus, dipakai terus ada minyak. Minyak itu Anda ingat janda yang ditinggal mati sama Nabi. Itu minyak setelah jadi banyak itu dijual minyaknya saudara ya, untuk bayar hutang. Karena di Timur Tengah itu ada istilah black gold ya. Itu emas, minyak emas itu saudara ya. Emas hitam itu minyak kan, emas hitam itu minyak. Itu dijual, itu harganya kayak emas gitu. Itu bicara apa sih? Bicara uang, bicara materi, bicara kekayaan, bicara ekonomi minyak. Minyak itu gak habis-habis loh. Ada keluar, ada lagi masuk minyak. Ini kalau kan minyak itu pakai bayar utang, black goldnya itu. Itu kan uang ya. Coba saya pernah bilang sama jemaat di Jombang kalau gak salah. Bayangin kalau Anda itu punya tabungan rekening uang di bank. Anda pakai untuk urusan sesuatu. Datang lagi itu masuk uang. Ya tentu bukan cara simsalabim abrakadabra. Tapi tentu dengan job yang Anda punya. Tentu dengan cara memberkati saudara dengan apa yang Anda kerjakan, atau dengan cara-cara yang luar biasa. Kalau saya hamba Tuhan, seringkali saya mendapat berkat ya dari orang lain, jemaat online kah, dari jemaat yang saya layani, itu ada saja begitu. Tapi kira-kira Anda nangkap maksudnya ya, minyak itu bicara materi, Anda keluarkan masuk lagi. Anda kadang ini juga bicara modal saudara ya. Bayangkan itu minyak, itu bicara permodalan juga di masa-masa padang gurun. Rasanya gak cukup modalnya, datang lagi. Coba kalau ada tabungan model begini keren banget saudara ya. Ada beli ini, datang lagi berkatnya, keluar datang lagi. Ada punya dompet model begini, Anda keluarkan kebutuhan, datang lagi berkat. Ada lagi jobnya, ada rezekinya, ada proyeknya datang. Luar biasa, itu minyak. Yang saya tangkap pesan Tuhan, gambaran padang gurun. Seperti itu loh keadaannya. Jangan cemas. Di padang gurun justru ada banyak kejutan yang luar biasa. Tapi ingat pesannya, Tuhan sediakan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Pastikan pagi ini cintamu semakin berkobar dengan Tuhan. Orang cinta Tuhan, saya sudah pernah ajarkan, dia akan mengalami seperti yang dialami oleh janda ini. Justru dipelihara Tuhan. Seperti Mesir, ada surprise, bahkan masalah dituntaskan justru di masa situasi padang gurun. Yang belum tuntas malah dibereskan di padang gurun. Saya berdoa itu yang digenapi terjadi sama saudara.